Sorotan lainnya, Saudara, Bupati Pati Sudewo memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub pada Senin pagi. Selesai diperiksa KPK selama lebih dari 6 jam, Bupati Pati Sudewo irit bicara. Sudewo hanya memastikan bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi di kasus kereta api. Dalam pemeriksaan yang kedua sebagai saksi, KPK mengonfirmasi Sudewo diperiksa terkait pengaturan lelang dan juga fee proyek. Sebelumnya KPK pernah menyita uang senilai 3 miliar rupiah dari Sudewo terkait dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa DJKA di Kemenhub. Saya dimintain keterangan sebagai saksi. Oke, sebagai saksi. Masih terkait apa, Pak? Terkait dengan kereta api. Oke, terkait pengembalian uang atau seperti apa, Pak? Nggak ada pengembalian. Tidak ada pengembalian. Sebelumnya pada Jumat 19 September, ribuan warga yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu kembali berunjuk rasa di depan gedung DPRD. Demonstrasi mendesak Sudewo untuk mundur dari jabatannya. Mereka juga menuntut ketua partai politik mengawal hingga tuntas proses panitia khusus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Berikutnya, Saudara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengungkap ada desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat diagunkan atau jadi jaminan utang. Desa-desa tersebut sekarang dilelang. Kasus ini diungkap Mendes PDT Yandri Susanto saat rapat kerja dengan Komisi 5 DPR Selasa pekan lalu. Yandri, Saudara, menyebut desa yang diagunkan adalah Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor oleh seorang pengusaha pada tahun 1980. Mendes PDT juga bilang Desa Sukawangi sudah dipasangi plang dan akan disita, warga pun sampai diusir. Yandri pun menyurati sejumlah pihak dan menegaskan tidak boleh ada desa yang dilelang. Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Ini ceritanya lebih seru lagi, Pak. Jadi desa ini berdiri sebelum Indonesia merdeka. Tahun 80 ada seorang pengusaha minjam duit ke bank yang menjadikan agunan desa, Pak. Sekarang desa dilelang. Sudah dikasih plang bahwa akan disita. Saya sudah para pihak, Pak. Nggak boleh di Republik ini ada desa yang dilelang. Udah saya lakukan pendekatan keras. Sekretaris Desa Sukoharja mengungkap desanya dijadikan jaminan utang oleh seorang pengusaha perkebunan. Sejak tahun lalu, pihak kejaksaan telah memasang plang penyitaan oleh negara. Desa Sukoharja memiliki 2.700 kepala keluarga. Akibat desa ini diagunkan, pelayanan administrasi terhambat. Di tahun sebelumnya udah sering ke sini di pihak kejaksaan mengidentifikasi masalah tanah ini dan sampai kepada pemasangan plang-plang yang dilakukan oleh BLBI ya. Pelayanan administrasi menjadi terhambat. Ya, biasa kita mudah membalik nama SPPT ke Bapenda, ke UPT Jongo. Sementara sekarang kita harus birokrasinya harus ke BPN dulu. Dua pria mengaku wartawan media online di Kabupaten Labuan Batu, Sumatera Utara dikeroyok belasan debt collector saat akan mengonfirmasi mengenai penarikan paksa kendaraan. Penganiayaan terjadi di depan salah satu kantor leasing saat kedua korban akan mengonfirmasi perihal penarikan paksa mobil. Namun bukannya jawaban yang didapat. Korban justru langsung didatangi dan dianiaya. Korban mengalami luka di sejumlah bagian tubuh. Kedua korban kemudian melaporkan kasus ini ke polisi. Terjadi pemukulan karena kami mencoba untuk konfirmasi terkait penyitaan paksa unit mobil oleh para oknum debt collector ACC. Jarak 10 menit kurang lebih berdatanganlah mereka rame-rame menghampiri kami di depan kantor ACC Penas Rantau Perapat, langsung melakukan pengeroyokan bersama-sama kan gitu. Ya kami pun tidak tahu apa sebab mereka melakukan seperti itu.
Saudara, hanya karena salah paham, seorang mahasiswa di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya saat antre membeli tiket pertandingan bola basket. Penganiayaan ini saudara terjadi saat korban sedang antre membeli tiket pertandingan bola basket di Jakabaring, Palembang, Senin 15 September lalu. Pelaku awalnya bertikai dengan rekan korban karena diduga salah paham. Korban yang berusaha melerai justru dianiaya pelaku. Korban sempat dirawat di rumah sakit karena mengalami luka-luka. Korban kemudian baru melaporkan kejadian ini ke polisi. Diduga sopir hilang kendali, mobil pickup menabrak 3 pelajar yang sedang berjalan kaki. 1 pelajar tewas dan 2 lainnya luka-luka. Kecelakaan terjadi saat mobil pickup melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Jakarta menuju Cianjur Senin pagi. Saat melintas di Jalan Raya Cugenang, tiba-tiba diduga hilang kendali dan langsung menabrak 3 siswa yang berjalan kaki menuju sekolah. 1 siswa meninggal di lokasi, sementara 2 rekannya luka-luka dan dirawat di rumah sakit. Sebanyak 20 rumah di Kabupaten Madiun, Jawa Timur rusak diterjang puting beliung. Selain merusak rumah, puting beliung juga menumbangkan sejumlah pohon. Kerusakan rumah akibat puting beliung di Desa Ngranget, Kabupaten Madiun, sebagian besar pada bagian atap. Dilaporkan juga sejumlah pohon tumbang dan 1 mobil tertimpa tembok roboh. Warga bersama tim gabungan TNI Polri turut membersihkan puing rumah serta memotong batang pohon. Selain di Desa Ngranget, puting beliung juga menerjang Desa Padas dan Desa Segulung di Kecamatan Dagangan. Sejumlah rumah juga dilaporkan rusak dan masih didata. Katanya bapaknya kan duduk di teras. Itu katanya ada kayak dari atas gitu loh, hitam gitu, gulung-gulung gitu, terus itu nabrak itu, apa itu? Pohon itu durian. Terus jadi sampai kayak gini tuh, durian, kelapa, itu semuanya patah semua. Kembali di berita utama bersama saya Asri Gunawan. Jalan yang seharusnya jadi ruang bersama kerap berubah jadi panggung arogansi. Seperti yang terjadi di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, warga menyebutnya Bang Jago. Ya, karena ada seorang pemuda berlaga bak jagoan di jalanan. Seolah tak peduli apa yang terjadi setelahnya, Bang Jago menganiaya 2 pengendara motor lain. Bang Jago mengamuk atas ulahnya sendiri yang tidak tertib berlalu lintas. Kita ulas apa yang terjadi setelah aksi koboi jalanan ala Bang Jago. Baru-baru ini saudara, jagat media sosial diramaikan dengan aksi koboi jalanan ala Bang Jago di Jalan Ciriung, Cemerlang, Kelurahan Ciriung, Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam video amatir, tampak pemuda berinisial PH sedang mengendarai sepeda motor. Namun tiba-tiba ia mengambil lajur kanan sehingga nyaris menabrak pengendara lain. Kaget karena hampir kecelakaan, korban berhenti dan berteriak menegur pelaku. Bukannya meminta maaf, pelaku malah naik pitam dan menghampiri korban. Setelah posisinya dekat dengan korban, Bang Jago lantas menarik baju korban hingga terjatuh bersama sepeda motornya. Bang Jago lalu mendorong dan memukul korban, namun korban mengaku tidak kena. Tak berhenti sampai di situ, aksi Bang Jago berlanjut ke pengendara motor lain. Padahal korban kedua hanya berusaha melerai Bang Jago dan korban pertama. Namun ia malah kena sasaran kemarahan Bang Jago. Setelah memukul korban, pelaku pulang ke rumahnya tak jauh dari lokasi kejadian. Kelakuan Bang Jago sontak membuat kaget kedua korban. Korban memilih tidak melawan karena menduga Bang Jago di bawah pengaruh minuman beralkohol.
Hal itu diketahui dari bau minuman beralkohol yang tercium dari pelaku. Saya enggak kaget ya. Kaget langsung berhenti gitu. Kaget langsung berhenti karena kan itu kan jalan hanya untuk rumahan ya. Jadi nggak mungkin sampai jalan raya biasa kan. Nah ini melebihi. Buat saya kaget menghindar ya itulah yang terjadi. Lebih kencang dia Pak ya? Kencang dia. Warga yang tidak terima dengan kejadian itu ramai-ramai menggeruduk rumah pelaku. Situasi ini membuat polisi dan TNI turun tangan merendam emosi warga. Pelaku kemudian dibawa ke kantor polisi dan kini telah ditahan. Yang awalnya garang di jalanan, Bang Jago mendadak ciut saat rumahnya digeruduk warga. Wajahnya terlihat ketakutan sesaat sebelum dibawa masuk ke mobil polisi melewati kerumunan warga. Dan tentu saja warga yang geram melampiaskan emosi kepada pelaku. Ada mungkin teriak dan pelaku ini masih terus karena mungkin merasa nggak enak ya diteriakin sama inisial Pak JW ini. Terus pelaku balik terus menanyakan kenapa pakai teriak segala gitu. Mungkin belum sempat jawab apa langsung melakukan pemukulan. Aksi jagoan di jalanan juga terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat. Seorang anggota TNI yang seharusnya memberi contoh baik kepada masyarakat justru bertindak arogan kepada seorang pengemudi ojek online. Hanya gara-gara tak terima diklakson, oknum TNI menganiaya pengemudi ojol hingga mengalami patah tulang hidung. Aksi penganiayaan oknum TNI terhadap pengemudi ojol terjadi di Jalan Seruni Panglima Aim, Pontianak Timur. Saat itu jalan dalam kondisi macet. Oknum TNI memundurkan sedikit mobilnya saat posisi korban berada di belakang mobil. Korban spontan membunyikan klakson sebagai tanda ada kendaraan di belakang. Namun oknum TNI tidak terima. Ia langsung turun dari mobil dan memukul korban dengan sikut hingga mengakibatkan hidungnya patah. Pengemudi ojek online korban pemukulan oknum TNI mengalami patah tulang hidung dan masih dirawat intensif di Rumah Sakit Medika Jaya, Pontianak. Korban kesulitan bernafas akibat pipi yang membengkak parah hingga menjalar ke bagian mata. Pemukulan ini juga menyebabkan pembekuan darah di dalam hidung sehingga korban harus menjalani operasi dan masih menunggu penjadwalan dari pihak rumah sakit. Agak mendingan, tapi itu cuma susah napasnya karena kan hidungnya kan patah. Terus pun kata dokternya bilang mau dioperasi. Dokternya enggak ada, lagi di luar kota. Jadi itu hari Rabu baru operasi. Tak terima rekannya dianiaya, sejumlah pengemudi ojek online mendatangi Pomdam 12 Tanjung Pura. Mereka menyampaikan protes atas insiden pemukulan yang dilakukan seorang anggota TNI terhadap driver ojol hingga menderita patah hidung dan lebam di wajah. Saya minta transparansi. Videonya Bang. Ya, nanti kami videokan. Berarti ini pelaku diproses. Betul-betul diproses. Betul. Jangan ada ceritanya damai. Tidak damai, tidak ada. Saya di dalam pun tidak mau damai. Setelah kasusnya viral, oknum TNI yang menganiaya ojek online akhirnya meminta maaf. Ia juga berjanji mengganti semua kerugian termasuk biaya pengobatan korban sampai sembuh. Kami menyampaikan permohonan maaf saya yang sedalam-dalamnya kepada pihak keluarga atau maupun korban karena mungkin atas kekhilafan saya. Meski sudah meminta maaf, proses hukum terhadap Letda FA dipastikan terus berjalan. Proses hukum dilanjutkan sampai di persidangan militer.
Letda FA kini masih menjalani pemeriksaan di Pomdam 12 Tanjung Pura. Wakapendam 12 Tanjung Pura meminta seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Jadi hasil mediasi, proses hukum tetap berlanjut. Ya. Proses hukum tetap berlanjut di persidangan militer. Nanti sama-sama mari rekan-rekan wartawan kita hormati proses ini yang sedang berjalan. Kita tunggu hasilnya. Pangdam 12 Tanjung Pura, Maijen TNI Jamalul Lail menjenguk pengemudi ojol korban penganiayaan anggota TNI di rumah sakit. Pangdam meminta maaf langsung kepada keluarga dan korban serta memastikan proses hukum tetap berjalan. Pangdam juga memastikan kasus ini tetap diproses sesuai aturan dan pelaku saat ini sudah ditahan di instalasi tahanan militer Kodam 12 Tanjung Pura. Pangdam juga menjelaskan kasus ini bukan antar instansi, namun antar individu. Komandan, ya kalau memang dia salah ya saya hukum. Tapi saya anggap saya tidak wah itu bukan anak buah, nggak bisa. Dia tetap anak buah saya. Gitu. Jadi kita harus konsekuensi gitu. Dan sebagai bukti empati saya datang ke sini, saya melihat korban, ya saya temui keluarga, saya mohon maaf atas nama institusi. Biarpun saya tahu di proses ini kejadiannya bukan antara institusi ke institusi ya Mas ya. Ini hanya saya lihat, saya baca sih laporannya itu hanya ada gesekan personal di lapangan. Sesaat, kemudian mungkin emosi meluap terjadi hal sedemikian. Aksi sok jagoan di jalan hanya menambah masalah. Perselisihan di jalan seharusnya disikapi dengan bijak, bukan dengan kekerasan yang menimbulkan masalah baru. Etika berlalu lintas harus dijunjung tinggi dan ego harus dikendalikan agar tak merugikan diri sendiri serta orang lain.